ada saudara-saudara kita yang lain bahwa kalau kita ziarah kubur, kita tawasul, itu disamakan dengan ini. Karena tawasul ini kan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, makanya ini seperti orang musyrik. Kesalahan teman yang menuduh itu begini. Di sini ada kata-kata mana'buduhum. Kami tidak menyembah mereka kecuali liyuqarribuna illallah zulfa, kecuali mereka yang disembah itu berhala-berhala mendekatkan kami kepada Allah. Kita itu kalau ke makam tidak menyembah makam. Kita itu tawasul, tidak menyembah yang kita tawasuli. Itu kesalahan yang fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Maksudnya di sini menyembah berhala. Illa liyuqarribuna, kecuali mereka mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Di Quran itu begitu, Pak. Jadi orang musyrik itu mengatakan begini, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Ya. Nah, kenapa kok begitu? Ngapunten. Pada saat orang musyrik itu bikin berhala, itu diserupakan dengan malaikat, malaikat yang terdekat. Oleh karena itu, karena sudah dibikin menjadi malaikat, malaikat ini disembah. Supaya apa? Supaya malaikat ini mendekatkan orang ini kepada Allah. Loh gitu itu ngapunten, ngapunten. Ada saudara-saudara kita yang lain bahwa kalau kita ziarah kubur, besok kan ada ziarah kubur, Pak, kita tawasul, itu disamakan dengan ini. Karena tawasul ini kan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, makanya ini seperti orang musyrik itu ada teman yang begitu. Nah, kesalahan teman yang menuduh itu begini. Di sini ada kata-kata mana'buduhum. Kami tidak menyembah mereka kecuali liyuqarribuna illallah zulfa, kecuali mereka yang disembah itu berhala-berhala mendekatkan kami kepada Allah. Kita itu kalau ke makam tidak menyembah makam. Kita itu tawasul, tidak menyembah yang kita tawasuli. Itu kesalahan yang fatal, sehingga ngapunten orang lain menuduh kita yang tawasul itu seperti orang musyrik. Ya, padahal terima kasih. Pisan salah sisan ini. Bempe gegeden bae iki. Kabotan bae ya. Ya. Nggawa sampeyan gak kuat, sampeyan meneh nggawa bojo sampeyan gak kuat sampeyan lah. Ya. Ya. Jadi jauh ya kalau orang yang tawasul itu dianggap menyembah. Contoh begini, tawasul yang sering kita lakukan. Contoh, kita ke makam Sunan Ngampel. Ya, lalu kita tawasul dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, saya ini di pemakaman Sunan Ngampel. Saya faham dan tahu Sunan Ngampel ini orang yang mulia.
Seandainya tidak ada Sunan Ampel, mungkin saya ini belum Islam. Sunan Ampel ini lebih mulia daripada saya. Oleh karena itu, demi kemuliaan Sunan Ampel ini, ya Allah, saya mohon kepadamu. Nah, itu namanya tawasul. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Apakah kita menyembah Sunan Ampel? Tidak. Ya. Jadi kalau ada orang ke Sunan Ampel terus itu dianggap menyembah, ya, itu maka tuduhan yang kurang pas. Ngapunten, saya itu pernah mengerjakan proyek, Pak, di UNER, di gedung B kalau nggak salah, dekat dengan perpustakaan, lantai 3, dulu dipakai oleh Fakultas Hukum yang masuk malam itu, Pak, apa namanya itu ya, instan apa itu, intention ya. Nah itu yang tidak lulus SMA tapi orang yang udah kerja itu di situ. Nah tiap setelah zuhur atau asar saya sholat di masjid itu, masjid yang kecil sebelah depannya itu dekat dengan jalan. Nah ada sekelompok anak-anak muda itu khalakoh. Nah setelah itu saya ikut duduk di situ. Bahwa ngapunten, salah seorang di antara mereka itu menerangkan bahwa orang yang ziarah kubur itu musyrik karena itu kuburiyun atau menyembah kuburan. Gitu loh. Ya. Jadi ke Sunan Ampel waktu itu sebut gitu, orang-orang yang ke Sunan Ampel itu musyrik karena minta kepada Sunan Ampel. Begitu. Nah, waktu saya di situ, ya nembung jadi ya. Nah, oh begitu tak Mas? Iya, Pak. Ya, nah, saya tanya, ngapunten Mas, Mas ini pernah ke Ngampel? Belum, musyrik ke sana itu. Mas pernah tanya kepada orang-orang yang ke Sunan Ampel, apa tujuannya? Belum. Loh kok bisa menyimpulkan? Ya, jadi mahasiswa itu tidak boleh semacam itu, harus ada penelitian. Ya. Jadi ditanyai 1, 2, 3, 10 orang. Kalau dari 9 orang itu minta kepada Sunan Ampel, yang 1 tidak, itu bisa disimpulkan bahwa kalau ke Sunan Ampel itu minta ke Sunan Ampel. Jadi harapan saya Mas gitu kan, tidak usah membuat kesimpulan bila belum mengadakan suatu penelitian. Ya. Saya sampaikan gitu ya, saya itu beberapa kali Mas ke Sunan Ampel gitu, padahal ratusan kali sudah. Ya, kalau di sana umumnya orang ini tahlil mendoakan Sunan Ampel, dan sekarang alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Memang dulu mungkin ya dulu ya. Sekarang itu setiap ziarah kelompok atau rombongan ini ada pemimpinnya. Ya, nah pemimpinnya itu menerangkan bahwa cokonco kita ini ziarah ke Sunan Ampel. Mari kita niatkan ibadah. Nah itu loh, kok bisa niatkan ibadah? Iya, karena itu perintah. Nah haitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Kata Rasulullah, riwayat Muslim. Dulu saya melarang kamu ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Nah, fazuruha itu sigotnya fi'il amal, perintah. Perintah dalam agama itu ada 2, kalau nggak sunnah wajib. Nah, ini 4 imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kecuali Imam Samudra, enggak. Ya, karena 4 imam ini itu mengatakan mandub sunnah. Ya karena perintah. Nah kalau sunnah perintah berarti itu ibadah. Nah ini terus dipimpin caranya tawasul, berdoanya dan seterusnya. Mungkin maaf mungkin dulu nek ono sing teko ijenan itu ada kemungkinan Pak nggak ngerti Pak, nggak paham. Ya Sunan Ampel panjenengan sukani rezeki ya Sunan Ampel. Lah itu ada kemungkinan itu apakah ya? Iya. Ya mungkin kalau ada 1, 2 orang yang tidak beserta rombongan, yang tidak dipimpin oleh ustadz dan seterusnya, ada kemungkinan begitu.
Nah, oleh karena itu orang yang tawasul ini tidak bisa disamakan dengan orang menyembah. Jadi ayat ini digunakan untuk orang musyrik. Ya, mana'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Maksudnya berhala-berhala tadi, illa liyuqarribuna, kecuali berhala-berhala itu mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Ya. Nah, ini kan kalau kita tawasul tidak menyembah, ini ngapunten kesalahan besar yang dituduhkan oleh teman-teman yang lain terhadap orang yang tawasul. Karena menuduh tawasul itu musyrik, syirik, itu yang diantamkan adalah ayat ini. Itu loh ayatnya, ya. Jadi musyrik, ini orang musyrik ini, ya. Jadi kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali berhala itu mendekatkan kami dengan Allah. Nah gitu, ya. Kami tidak menyembah Sunan Ngampel kecuali Sunan Ngampel itu mendekatkan kami kepada Allah. Itu jauh, kita tidak menyembah. Ya. Kalau orang musyrik itu terhadap apa itu patung-patung itu, berhala-berhala itu memang disembah, Pak. Minta rezeki, minta apa keselamatan, itu begitu. Karena apa? Karena itu disamakan dengan malaikat, ya. Nah, malaikat yang terdekat dengan Allah. Ada pertanyaan mungkin masalah tawasul. Ibu-ibu nanti kalau ziarah kubur juga nggak boleh salah, ya. Jadi niatnya harus betul, ya. Ziarah kubur itu sunnah. Kita lihat di kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah, karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, ya, fikih 4 madhab, keempat-empatnya itu mengatakan sunnah. Ngapunten, ini saya dengar ya, tapi nggak tahu betul atau tidak. Termasuk saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu juga memperbolehkan ziarah kubur, ya, asalkan tata caranya ya tadi yang betul, ya, jangan sampai minta kepada kuburan. Karena apa? Saya dengar begini, ngapunten, mudah-mudahan salah atau tidak saya nggak paham. Tokoh Muhammadiyah itu kuburannya hilang, Pak. Di mana nggak tahu, karena ngapunten ngaji MUI gitu loh mamanya, ya. Jadi tokoh ini kuburannya di mana nggak tahu, ya, karena tidak pernah diramut, tidak pernah dikunjungi dan seterusnya, sehingga hilang. Oleh karena itu salah satu pimpinan Muhammadiyah itu menganjurkan untuk ziarah kubur supaya nggak hilang, ya. Kuburan itu, Pak, kalau di kuburan umum ya 3 generasi hilang atau 2 generasi itu udah hilang kalau nggak di MUI, ya. Tumpuin nanti kadang-kadang apa maesane wis kesana kesini wis hilang, ya. Di bapakku biyen mboh enggak tahu diparani, Pak, ya. Contoh ngapunten gak angel-angel, be ana wong kene duwe bojo 3 umpamane, mulai ibu-ibu mulai contoh Pak, contoh gitu loh. Duwe bojo 3, sing loro iki diimuki terus, sing siji gak diimuki 2 tahun sampai 3 tahun, dideleki maneh gak ono, Pak. Biyen sampe tak kosno lho kene, saiki ndi ya embo ketut gandong, wong gak tau diimuki, ya. Ngapunten, iya bahaya ta. Ngapunten putus ya, gak iso ndelok putus. Ngene iki ya di rumah, Pak, ngapunten aku mulai ngono terus repot ini. Enggak, guyon Bu ya, temenan tapi ya. Jadi ini kalau sesuatu kalau tidak diimui itu pasti hilang. Contoh barang aja, Pak, ya, barang di rumah diletakkan begitu saja 3-4 tahun gaji imui, itu kadang-kadang lali, bu saking pimpeneng dekek, bu saking lali nggone, ya itu.
Nah, oleh karena itu kita perlu merawat makam mbah-mbah kita supaya nggak hilang. Tidak perlu ngapunten, maaf ya, tidak perlu gupu-gupu mendekatkan makam. Ya, saya nanti harus dekat dengan istri saya harus dekat dengan orang tua saya. Tidak harus begitu. Dalam Al-Quran disebutkan pokoknya channel pas itu pasti metu channel. Ngapunten. Bapak ibu-ibu ini minimal paling enggak 2 HP, 1 ada 2 Pak. HP 2 masih sampean gendeli tek ambek karet. Sing situ sampean telepon ini, nek nomornya gak pas, gak akan bunyi Pak. Tapi HP masih situ ndek kene, situ ndek Amerika, nek nomornya pas, iku ndek kono ya muni. Jadi nggak usah dempet no gini, nggak usah. Sing penting channelnya nomornya sama, ya. Apa channel itu? Iman. Nih iman, anaknya beriman, ya, istrinya beriman, suaminya beriman. Ketemu nanti di alam barzah. Masih situ kuburan induk kene, situ kecemplung laut, situ diedel-edel kucing umpamane. Nah, ini semuanya ketemu, ya. Nggak usah ngupui mendekatkan makam, nggak usah ngupui ngareti HP, ya. Pokoknya channelnya. Nah, Ustadz kalau iso ya dekat ya monggo, lebih bagus enak waktu ziarah nggak jauh-jauh, ya, umpamanya begitu. Jadi tidak jaminan makam itu dekat itu bisa ketemu di alam barzah, ya. Tapi yang menjadi jaminan bisa ketemu itu adalah iman, ya. Jadi ibu-ibu nanti terus di alam barzah itu beda dengan alam dunia gini Pak. Alam dunia ustadz, kiai, maling, perampok itu lungguh bareng iso Pak. Satu tempat bisa. Di alam barzah itu ndak bisa. Sing elek nduk khufratin niron, ya, sing api di taman-taman surga, ya. Jadi itu sing api, gak iso ketemu elek ambek api. Nah, sing api nanti itu nanti ada guide atau pemandunya Pak, ya. Jadi ada malaikat untuk memandu. Kita kan durung pengalaman nduk kono. Ono sing pengalaman ta iki Pak? Nduk alam barzah iki. Dalam kubur, ya, itu nanti ada malaikat. Contohnya ini, malaikat, aku kok kepengen es krim, dikuain nih Bu, ya, langsung di khufratin niron, ya, itu isu kayak kalau jengking, ya, kalau jengking itu gajah-gajah Pak nih donggone. Noko, tapi engko nek ndongkone kuburan gak usah sak gajah, sak ayam ngono tok wae, ya, kalau jengkinge, ya. Jadi oleh karena itu mari kita beriman. Jadi kita tawasul itu bukan menyembah, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.